Halo teman-teman, aku Hanita Nova dan kali ini aku bakal memberikan info lengkap mengenai info pemilu tahun 2024. Nah, sebagai Gen Z, pastinya nih ya teman-teman, aku dan kebanyakan orang itu tahu kalau 14 Februari nanti kita tuh hanya mencoblos presiden dan wakil presiden aja. Tapi sebenarnya enggak loh teman-teman. Jadi nanti kita bakal coblos 4 calon dari 4 lembaga lainnya, yaitu ada DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, maka dari itu kita juga harus tahu nih calon-calon siapa aja yang bakal nanti kita pilih. Karena mereka-mereka inilah yang nanti bakal menduduki kursi pemerintahan. Mereka yang bakal membawa suara kita, mewakili suara kita. Jadi kita juga harus aware dan tahu juga nih siapa aja sih calon yang tepat untuk kita pilih. Dan siapa aja yang tepat untuk menduduki kursi pemerintahan nanti. Nah, gimana sih cara tahu info-info kayak gini? Nah, biar lebih lengkapnya, teman-teman jangan lupa untuk nonton sampai habis, biar infonya juga nggak setengah-setengah dan bisa teman-teman tahu secara lengkap gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa buka www.kpu.go.id. Ini merupakan websitenya resmi dari KPU itu sendiri. Tapi kalau teman-teman mau tahu informasi lebih lengkapnya mengenai pemilu, teman-teman bisa langsung aja ke websitenya infopemilu.kpu.go.id. Karena di sini merupakan info resminya dari KPU sendiri. Di sini teman-teman ini udah bisa lihat ya, kalau selamat datang di portal portal publikasi dari KPU. Nah, di sini teman-teman bisa tahu nih daerah pemilihan dan jumlah kursinya. Ada anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan juga totalnya. Jadi DPR itu dia ada 84 daerah pemilihan dan menerima hanya 580 kursi. Kalau DPRD provinsi totalnya menerima 2.372 kursi. DPRD kabupaten atau kota itu menerima 17.000 sekian kursi. Jadi totalnya itu ada 20.462 kursi yang nanti akan menduduki kursi pemerintahan nanti gitu ya di 4 lembaga berbeda nanti. Nah, ini juga ada maskot pemilu tahun 2024 yaitu namanya Sura dan Sulu. Setelah teman-teman udah masuk ke infopemilu.kpu.go.id, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah cek DPT online kalian. Karena di sini merupakan sumber dasarnya ya. Teman-teman tahu apakah teman-teman itu merupakan sebagai pemilih eh, pemilih tetap, pemilih yang khusus atau bagaimana. Itu bisa dicek DPT online kpu.go.id. Caranya teman-teman tinggal masukin aja NIK-nya dan ini harus diketik ya. Di sini akan tertera TPS atau DPT kita, yaitu ada nomor berapa, nama pemilih, TPS, NIK, NKK, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat potensial TPS. Perlu teman-teman tahu, yang penting di sini acuan kita yaitu kabupaten, kecamatan, dan juga provinsinya ya. Karena di sini aku itu Kabupaten Karawang, which is itu Provinsi Jawa Barat. Jadi ini yang benar-benar harus kita tahu. Kabupatennya di Karawang, kecamatannya di Teluk Jambe Timur. Diingat-ingat, alamat ini merupakan dasar untuk kita tahu calon-calon selanjutnya. Nah, teman-teman bisa langsung klik tahapan pemilu. Di tahapan pemilu, kita langsung klik aja penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Karena kita agar tahu nih kita masuk ke daerah pemilihan berapa. Ya, teman-teman di sini bisa buka jadwal dan tahapan dan lain-lain ya. Karena di sini aku fokus kepada mau melihat calon-calonnya dan kita ada di daerah pemilihan berapa. Jadi langsung aja, yang pertama kita buka di daerah pemilihan DPR. Setelah itu, ini nanti langsung muncul daerah pemilihan DPR RI. Nah, ada provinsi, dapil, jumlah kursi, dan wilayah dapil. Teman-teman bisa kontrol F aja atau search dan cari kabupaten kalian. Misal aku kan Karawang ya, aku tulis Karawang. Nah, Karawang ini masuk ke Provinsi Jawa Barat. Dapilnya Jawa Barat 7. Dan kuota dapil di Jawa Barat 7 itu hanya menerima 10 orang anggota DPR RI ya. Jadi teman-teman harus ingat kalau DPR RI tadi aku tuh masuknya ke Jawa Barat 7 kuotanya 10. Oke, kita udah tahu DPR RI, sekarang kembali lagi kita harus tahu DPRD Provinsi. Sekarang klik aja dapil DPRD Provinsi.
Nah, di sini juga sama. Teman-teman langsung cari aja daerah kalian, karena aku Karawang, aku langsung cari Karawang. Nah, ini berbeda dengan DPR RI tadi. Karawang ini masuk ke Provinsi Jawa Barat dan dapilnya itu Jawa Barat 10. Jadi, teman-teman harus perhatiin ya, nggak selalu kalau yang DPR RI-nya dapilnya 7, pasti DPRD Provinsi Jawa Barat 7. Enggak juga. Makanya teman-teman harus cek satu-satu. Jadi yang di Karawang ini masuk ke Jawa Barat 10 dan kuotanya di DPRD Provinsi ini itu hanya menerima 8 anggota saja. Next kita cari DPRD kabupaten atau kota. Nah, ini sedikit berbeda dengan yang dapil DPR Provinsi dan DPR RI. Ini hanya tahu nih, kalau kabupaten ini berapa dapil sih? Ini nanti berbeda lagi. Jadi, sekarang kita langsung cari aja. Misalkan cari di sini, ketik Karawang. Nah, di sini bisa terlihat jumlah penduduk di Kabupaten Karawang itu berapa, kecamatannya, kelurahan, BPBD, jumlah dapilnya di sini Karawang itu ada 6. Tapi kita nggak tahu nih, kan tadi kita uh, kecamatannya itu di Truk Jambe Timur. Nah, terus Truk Jambe Timur itu masuk dapil berapa? Apakah kita harus cari tahu sendiri lagi? Ya. Nah, caranya itu nggak di website ini. Sebenarnya sumbernya itu ada di sidapil.kpu.go.id. Cuman ini aku nggak bisa login, nggak bisa masuk karena harus admin ya kalau nggak salah. Jadi, biar gampangnya, biar teman-teman bisa tahu kecamatan kalian itu masuk ke dapil berapa di DPRD kabupaten atau kota, teman-teman bisa langsung cari aja di Google seperti ini. Nah, peta dapil Karawang. Seharusnya kita tuh bisa langsung memilih seperti ini. Nanti langsung ada kuotanya, terus dapilnya, ini dapil berapa, itu seperti itu harusnya ya. Cuman ini lagi problem gitu kalau di sini. Mungkin nanti hari-hari setelahnya bisa. Teman-teman bisa langsung buka aja yang ada di Google ya. Nah, di sini dipastikan kalau ini pemilihan umum tahun 2024. Nah, di sini di rancangan satu yang diterima ya, yang saya sudah baca dan rancangan yang satu ini yang terima, Grup Jambe Timur itu masuk ke dalam daerah pemilihan Karawang satu dan alokasi kursinya itu hanya 9 orang. Jadi teman-teman udah tahu nih, ini nanti ada Karawang 2, 3, 4, 5, 6, sesuai yang tadi ya di portal publikasi tadi. Nah, teman-teman di daerah lain juga bisa tulis aja, misal peta dapil Bekasi, peta dapil Surabaya, dan lain-lain. Kalau nggak ada, teman-teman bisa buka website resminya atau di sosial medianya mereka, yaitu Instagramnya KPU underscore kabupaten kalian. Di sini biasanya nanti dikasih tahu informasi nih, 6 daerah pemilihan dan 50 kursi yang ada di Kabupaten Karawang. Ini nanti di sini langsung ada nih teman-teman, biar lebih gampangnya ya. Oke, karena teman-teman udah tahu masing-masing dari daerah pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Selanjutnya gimana nih mengenai DPD? Nah, DPD ini sedikit berbeda dengan DPR ya. Jadi DPD itu merupakan independen, jadi mereka itu nggak diajukan oleh partai politik. Nah, untuk kuotanya juga itu berbeda karena kalau misalnya DPR itu masing-masing kuota masing-masing daerah itu jumlahnya berbeda ya. Kalau DPD per daerahnya tuh ditetapin menurut pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 2003. DPD itu hanya sebanyak 4 orang di masing-masing provinsi sehingga total secara keseluruhan anggota DPD itu hanya sebanyak 128 orang. Jadi mau nanti masing-masing provinsinya ada beragam atau banyak banget anggota, banyak banget calon, sorry, tapi yang dipilih hanya 4 aja. Tuh. Teman-teman bisa klik aja tahapan pemilu. Nah, karena tadi kita tahu jumlah dari kursinya pencet yang ini, sekarang itu teman-teman bisa langsung klik aja yang di bawahnya. Mungkin aku mulai dari DPD dulu ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung klik daftar calon tetap DPD. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau DPD itu hanya menerima 4 aja per daerah, per provinsi. Jadi teman-teman bisa langsung ketik aja provinsi kalian. Nah, Karawang itu masuk Jawa Barat, jadi aku pilih Jawa Barat.
Nah, di sini teman-teman bisa langsung pilih aja provinsinya, karena tadi Karawang itu termasuk dengan Provinsi Jawa Barat, maka di sini udah langsung tertera nih calon-calon eh, tetap dari DPD di Provinsi Jawa Barat. Nah, teman-teman bisa juga langsung lihat ke bawah. Kalau di Jawa Barat itu calon tetap DPD-nya ada 54 orang. Sedangkan menurut informasi yang tadi itu hanya diterima 4 orang aja. Jadi 4 per 54 orang. Teman-teman bisa juga langsung buka aja profilnya dari masing-masing ini. Dan kalau misalnya ada yang kayak merah gini, ini tuh nggak bisa dibuka. Abu-abu ini bisa dibuka. Contoh ya. Nah, di sini profil calonnya udah bisa dibuka, nanti juga ada provinsi, nomor urut, terus ada alamat, prestasi, riwayat organisasi, riwayat pendidikan, dan lain-lain. Teman-teman bisa menganalisisnya langsung dari sumber info pemilu.kpu.id ini dengan bijak dan juga bisa membaca satu-satu. Setelah kita tahu nih tadi calon-calon dari anggota DPD, sekarang kita move ke pencalonan DPR RI. Teman-teman bisa langsung klik aja daftar calon tetap DPR. Nah, tadi kan kita pertama itu udah milih ya, udah tahu nih dapil kita yang untuk di DPR RI itu berapa, yang mana gitu. Kalau di Karawang itu masuk ke dapil Jabar 7 dengan kuota hanya terpilih sebanyak 10 orang aja. Jadi dapilnya langsung dipilih aja Jawa Barat 7. Nah, setelah udah jadi nih, udah kita pilih Jawa Barat 7, di sini bakal terlihat ya calon-calon anggota DPR di Jawa Barat 7. Ini juga ada mukanya, terus profilnya, di sini bisa teman-teman cari, dan ini kalau yang merah-merah itu gak bisa dilihat ya profilnya. Nah, disclaimer dulu, ini tuh urutannya berdasarkan partai politik. Jadi partai politik itu udah ada nomor urutnya sendiri, dan karena di DPR RI itu kuotanya hanya 10, maka partai politik itu berhak untuk mengajukan 10 orang calonnya masing-masing dari setiap partai politik. Tuh. Jadi di sini total ada 170 calon ya, yang diterima hanya 10 orang aja. Itu. Lanjut ke DPRD Provinsi. Kita buka aja ke calon tetap DPRD Provinsi. Nah, di daerah pemilihannya tadi tuh Karawang termasuk ke Jawa Barat 10. Kita klik Jawa Barat 10, ditunggu aja sampai semuanya bisa muncul. Oke, Jawa Barat 10 udah muncul semua. Di sini kan karena Jawa Barat 10 itu yang DPRD Provinsi kotanya hanya menerima 8 orang aja. Jadi masing-masing partai itu berhak mengirimkan 8 calonnya itu. Dan totalnya itu ada 121 calon yang diterima hanya 8 aja. Teman-teman bisa langsung klik aja ya profilnya di sini. Lanjut ke DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, DPRD Kabupaten atau Kota, setelah yang kita lihat tadi di peta itu, Karawang itu Truk Jambe Timurnya ya, itu termasuk ke dalam Karawang 1. Maka dipilih aja Karawang 1. Nah, di sini udah muncul semua calon-calon dari daerah pilihan Karawang 1, karena tadi itu jumlah kuotanya itu hanya 7 ya kalau nggak salah. Jadi masing-masing tuh berhak mengirimkan 7. Oh, sorry, 9 maksud saya. Jadi ini masing-masing partai boleh ngirim 9. Dan totalnya calonnya itu ada 128 calon. Nah, begitulah teman-teman cara mengetahui calon-calon yang bakal kita pilih nanti di tanggal 14 Februari nanti. Kalau teman-teman ingin tahu informasi lebih lanjut dan juga klik-klik profilnya, itu bisa aja ya di website ini. Oke, jadi mungkin aku bakal buat ringkasannya aja karena aku juga udah buat ringkasannya nih ya. Jadi, di daerah Kecamatan Truk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, presiden calonnya itu ada 3 dan terpilihnya itu hanya 1. Atau bisa nanti 2 putaran ya, nanti kita bakal pilih juga lagi. Nah, DPD RI, daerah
pilihannya itu Provinsi Jawa Barat. Calonnya tadi ada 54, yang terpilih itu hanya 4. Untuk DPR RI di Kabupaten Karawang, itu daerah pemilihannya termasuk Jabar 7, calonnya ada 170, maksimalnya partai politik itu 10, dan terpilihnya itu 10. DPRD Provinsi itu Karawang masuk ke dalam Jabar 10, calonnya ada 121, dan yang terpilih hanya 8. DPRD Kabupaten itu masuk ke Jambi Timur itu masuk ke dalam Dapil Karawang 1, calonnya ada 128 dan yang terpilih ada 50 orang. Gitu ya, teman-teman. Mungkin sekian dari aku. Kalau teman-teman mau ada informasi lebih lanjut atau mau lihat tahapan-tahapannya, ini bisa dilihat di sini. Nih ya, tinggal di screenshot aja. Oke, mungkin segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian dan bisa membantu kalian memilih dengan cerdas dan bijak calon-calon yang akan memimpin kita atau mewakili suara-suara kita di kedepannya di pemerintahan gitu ya. Teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.